Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai transformator. Oke, yang pertama masuk pada definisi terlebih dahulu. Nah, definisi dari transformator itu sendiri, transformator merupakan mesin listrik statis untuk bertransfer daya listrik AC dari satu rangkaian ke rangkaian lainnya pada frekuensi konstan. Tingkat tegangan dapat diubah melalui proses induksi elektromagnetik. Nah, di sini mentransferkan daya listrik AC. Kenapa transformator itu menggunakan daya AC? Kenapa tidak DC? Nah, hal itu bisa saya jelaskan dari prinsip kerja. Nah, kita masuk pada prinsip kerja terlebih dahulu. Prinsip kerja dari transformator itu adalah prinsip kerjanya hukum induksi elektromagnetik Faraday. Atau saling induksi antara dua kumparan. Kita bisa zoom terlebih dahulu ya. Sebentar. Tadi saya bilang arus AC. Nah, kenapa arus AC? Pada arus AC ini akan menimbulkan gaya medan magnet yang diciptakan untuk menginduksi arus yang ada pada kumparan yang kedua atau sekunder. Nah, jika arus DC maka tidak akan ada medan magnet yang akan mendorong dan menarik elektron yang dipaksa untuk bergerak pada kumparan sekundernya. Nah, kemudian kita balik lagi. Selanjutnya ada konstruksi dasar. Konstruksi dasar saya bagi menjadi 3 bagian. Ada konstruksi jenis inti core, konstruksi gulungan, konstruksi isolasi. Konstruksi jenis inti ini bertindak sebagai penopang belitan pada trafo. Kemudian ada konstruksi jenis gulungan, sepuluhan kabel tembaga yang dililitkan pada inti trafo. Ya, ada belitan primer, ada belitan sekunder. Kemudian ada konstruksi isolasi. Nah, isolasi ini penting ya, dari transformator. Untuk apa? Untuk memisahkan belitan satu sama lain agar menghindari korsleting. Kemudian masuk pada klasifikasi. Nah, klasifikasi dari transformator itu sendiri ada berdasarkan dasar konstruksi, dasar tujuan, dasar jenis pasokan, dasar penggunaan. Dasar konstruksi dibagi menjadi 2, inti dan cangkang. Nah, untuk inti itu lilitan primer membelit salah satu kaki dan lilitan sekunder membelit salah satu kakinya yang lain. Nah, untuk jenis cangkang ini, kenapa disebut jenis cangkang ya? Karena bentuknya menyerupai cangkang. Kemudian dari dasar tujuan itu jadi step up dan step down. Step up ini untuk meningkatkan atau menaikkan tegangan. Step down tentunya kebalikannya, untuk menurunkan tegangan. Selanjutnya jenis pasokan. Dasar jenis pasokan dibagi menjadi 2, 1 fasa dan 3 fasa. 1 fasa ini memiliki atau berarti bahwa trafo ini menerima dan menghasilkan tegangan listrik hanya dalam 1 fasa. Pada trafo 1 fasa ini terdapat 2 kelompok utama, kumparan primer dan kumparan sekunder. Kemudian trafo 1 fasa ini digunakan dalam industri yang kecil seperti rumah atau yang daya-daya menggunakan tegangan yang kecil. Kemudian yang 3 fasa. 3 fasa ini trafo yang digunakan dalam sistem 3 fasa tentunya. Sistem ini menggunakan 3 konduktor fasa yang terpisah, yang masing-masing memiliki fasa yang bergeser 120 derajat
Kemudian trafo 3 fase ini terdiri 3 kumparan primer dan 3 kumparan sekunder, disusun secara simetris pada inti besi. 3 kumparan ini tentunya hanya ada pada pasokan dasar jenis yang ada 3 fasa. Untuk 3 fasa ini biasanya digunakan untuk sistem di pembangkit, kemudian industri yang besar. Kemudian dasar penggunaan dibagi menjadi 3, daya, distribusi, dan instrumen. Daya digunakan dalam jaringan transmisi. Kemudian ada transformator distribusi, itu digunakan dalam jaringan distribusi tentunya. Dan transformator instrumen itu digunakan dalam relay atau sebagai perlindungan terhadap berbagai instrumen yang ada di industri itu sendiri. Masuk pada aplikasi. Nah, aplikasi dari transformator ada distribusi daya listrik. Nah, distribusi daya listrik tentunya transformator itu digunakan dalam sistem distribusi daya listrik yang mengubah tegangan listrik dari tingkat tinggi ke tingkat rendah. Selanjutnya ada industri dan manufaktur. Transformator ini digunakan dalam bidang industri untuk mengubah tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan yang industri itu membutuhkan tentunya. Kemudian selanjutnya ada sistem tenaga surya. Dalam sistem tenaga surya, transformator digunakan dalam pengubahan tenaga DC menjadi AC sehingga dapat digunakan jaringan listrik yaitu langsung ke beban. Kemudian ada elektronik dan komunikasi. Transformator digunakan dalam berbagai perangkat elektronik dan komunikasi. Contohnya apa saja? Contohnya seperti charger, kemudian ada televisi, radio, dan lain-lain. Kemudian penggunaan rumah tangga. Transformator digunakan dalam peralatan listrik yang ada pada rumah tangga. Ya, kita perlu transformator untuk menurunkan tegangannya. Contohnya apa? Ya, seperti microwave, oven, televisi AC, dan sebagainya, banyak sekali. Kemudian selanjutnya masuk pada kelebihan dan kekurangan. Kita ke kekurangan terlebih dahulu. Kekurangan pada transformator itu yang pertama ada biaya. Transformator terutama transformator daya yang besar itu bisa mahal untuk diproduksi. Kenapa demikian? Ya karena besar ya biayanya. Daya yang besar, biaya tentunya besar. Apalagi untuk transformator yang berkebutuhan khusus. Maksudnya yang kuat dalam terhadap lingkungan yang ekstrim atau sebagainya. Kekurangan yang kedua yaitu pada biaya, ukuran, dan berat. Transformator daya besar tentunya memiliki ukuran juga yang besar dan tentunya juga berat. Hal ini mengakibatkan ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan si transformator membutuhkan ruangan yang cukup luas. Kemudian kerugian daya. Meskipun si transformator ini punya efisiensi yang bisa dibilang tinggi, tetap saja ada kerugian daya, rugi yang ada pada transformator. Selanjutnya ada perawatan dan pemeliharaan. Meskipun transformator ini memiliki sedikit perawatan, mereka masih memerlukan perawatan atau pemeliharaan yang rutin. Apa sih yang diperiksa? Yaitu
ya penggantian minyak, kemudian pengujian di elektrik dan lain sebagainya. Semua itu dicek dengan benar-benar supaya apa? Supaya si transformator ini dapat bekerja dengan secara optimal. Selanjutnya ada kelebihan. Setelah kita membicarakan mengenai kekurangan, tentunya ada kelebihan-kelebihan yang ada pada transformator. Ya, seperti saya sebutkan sebelumnya, efisiensinya tinggi. Efisiensi. Nah, transformator ini memiliki efisiensi yang cukup tinggi dalam mengubah energi listrik dari satu tingkat tegangan ke tegangan yang lain. Kemudian tidak ada bagian yang bergerak. Dalam motor-motor DC, AC, pastinya ada stator dan rotor yang bagian yang bergerak. Namun pada transformator ini tidak ada bagian yang bergerak. Nah, hal ini tentunya membuat si transformator ini lebih handal karena memerlukan sedikit perawatan dan mengesampingkan dari bagian yang bergerak tadi. Oke, selanjutnya ada skalabilitas. Transformator dapat dirancang dalam berbagai ukuran dan kapasitas. Tentunya sesuai kebutuhan. Tentunya ada peningkat atau penurun tegangan. Sesuai dari fungsinya, transformator bisa meningkat tegangan dan penurun tegangan. Nah, ini memungkinkan distribusi energi listrik dari pembangkit ke konsumen itu lebih efisien. Oke, masuk ke bagian EMF equation. EMF pada transformator dapat dilihat dari rumus berikut. N1 per N1, N2 per N2 sama dengan 4,44 frekuensi dikali flux maksimum. EMF versus EMF pada transformator ini adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara tegangan dan yang diinduksi, kumparan primer dan kumparan yang ada pada sekundernya. Kemudian masuk pada kerugian. Rugi-rugi yang ada pada transformator. Oke, selanjutnya masuk pada kerugian yang ada pada transformator. Yang pertama ada rugi inti, rugi tembaga, rugi tersesat, rugi dieelektrik. Rugi inti dibagi menjadi dua, rugi histeresis dan rugi arus eddy. Rugi histeresis, kerugian histeresis ini disebabkan oleh pembalikan magnetisasi pada inti trafo. Nah, terjadi karena adanya variasi magnet pada inti trafo tersebut. Rugi inti ini bisa diminimalkan dengan menggunakan bahan baja silikon untuk konstruksi inti trafo. Kemudian rugi arus eddy. Rugi arus eddy ini terjadi di bagian trafo yang menghasilkan GGL induksi di bagian tersebut. Nah, arus eddy ini menyebabkan hilangnya sebagian energi yang hilang disebabkan karena adanya panas. Nah, untuk meminimalkannya dengan membuat inti menggunakan laminasi yang tipis. Kemudian ada rugi tembaga. Rugi tembaga ini dikenal juga sebagai ohmik, di ohmik proses ohmik. Mengacu pada bagian kerugian daya yang terjadi pada bagian belitan tembaga perangkat listrik. Rugi ini dia diakibatkan oleh resistansi konduktor tembaga yang
ada arus yang melaluinya. Kemudian ada rugi tersesat atau sterilisis mengacu pada kerugian daya yang terjadi dalam transformator akibat aliran arus yang diinginkan atau pengaruh medan magnet yang tidak terkonsentrasi secara sempurna. Selanjutnya ada kerugian dielektrik. Kerugian dielektrik ini dikenal sebagai dielektrik, merujuk pada kerugian yang terjadi di dalam transformator akibat sifat dielektrik dari bahan isolasi yang digunakan dalam konstruksi transformator. Kemudian ada efisiensi. Efisiensi dari transformator itu ada efisiensi sama dengan output power per output power ditambah masih sekali 100%. Efisiensi pada trafo ini mengacu pada rasio antara daya output yang dihasilkan oleh transformator dengan daya input yang dikonsumsi oleh transformator. Dan adalah ukuran seberapa efisien transformator dalam mentransfer energi dari satu sisi ke sisi lainnya. Kemudian ada transformator ideal. Transformator ideal ini memiliki efisiensi 100%. Tentunya dalam kehidupan nyata ini tidak ada efisiensi yang 100%. Karena tentunya adanya kerugian daya yang terjadi pada transformator. Yang terakhir ada karakteristik. Karakteristik dari transformator yang pertama ada tegangan rasio. Transformator dirancang untuk mengubah tegangan AC dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Tentunya tegangan rasio ini adalah perbandingan antara tegangan output sekunder dengan tegangan input. Bisa dinaikkan atau bisa diturunkan si tegangannya. Kemudian ada kapasitas daya. Kapasitas daya dalam transformator mengacu pada jumlah daya maksimum yang dapat ditransfer oleh transformator itu sendiri. Kapasitas daya transformator biasanya dinyatakan dengan kVA, kilovolt ampere, atau MVA, megavolt ampere. Kemudian ada efisiensi. Efisiensi pada transformator adalah rasio antara daya output yang dihasilkan oleh transformator dengan daya input yang dikonsumsi. Efisiensi pada transformator mencerminkan sejauh mana si transformator itu efisien dalam pendistribusian tenaga listriknya atau tegangannya. Kemudian ada tahanan dan reaktansi. Tahanan ini reaktansi reaktansi itu merujuk pada resistansi tembaga dalam lilitan transformator, sedangkan reaktansi mengacu pada reaktansi induktif dari lilitan transformator. Yang terakhir ada jumlah fasa. Dari klasifikasi juga ada 1 fasa dan 3 fasa. Nah, jumlah fasa dalam transformator itu ada 1 fasa dan 3 fasa. 1 fasa itu biasanya digunakan dalam industri yang kecil seperti rumah atau hal-hal industri yang kecil. Sedangkan yang 3 fasa ini digunakan dalam industri yang besar seperti pembangkit dan lain sebagainya. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.